berdusta, tunjukin, tunjukin semua ke layar, tunjukin. Ya. Ini manuskrip Al-Quran Usman, jeder kon, bobok kon. Sebentar ya, edge, bukanya lewat edge, kena kon. Oke, nah ini, ayo kon, bobok sama persis, ayo kon, mau surat apa? Ini sampai berapa tuh? Banyak, jeder kon. Hey, hello. Jeder kon, ada ini semuanya ada. Sekarang saya tanya. Bentar. Saya tanya, loh sudah Ya ditunjukkan. Sekarang autograf, Bibilmu ada apa enggak? Hei, kau jangan asal sembarangan, Bubuk. Ada ini, manuskrip Usman, bubuk. Manuskrip. Aduh, Ini Tuhan ada. tolong si Nandar pintar kali dia mendustai. Pintar ya, pintar, bubuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Al-Quran Mushaf Usman nih, jeder tuh, ada tuh. Bobok. Nah, Itu kan berulang. Jeder kon. Sekarang Itu saya tanya. apa? Itu Birmingham. Sekarang, bukan. Ini manuskrip Usman. Kalau Birmingham cuma satu lembar. Mana? Enggak, tunjukin. Jangan gitu aja, bubuk. Hei, Nandar, jangan kau berdusta. Jangan berdusta. Tunjukin semua ke layar. Tunjukin. Ya. Ini manuskrip Al-Quran Usman, jeder kon, bobok kon. Sebentar ya, edge, bukanya lewat edge, kena kon. Oke, nah ini, ayo kon, bobok sama persis, ayo kon, mau surat apa? Ini sampai berapa tuh? Banyak, jeder kon. Hei, hello. Jeder kon, ada ini semuanya ada. Sekarang saya tanya. Bentar. Saya tanya, loh sudah ditunjukkan. Sekarang autograf, Bibilmu ada apa enggak? Hei, kau jangan asal sembarangan. Bubuk. Ada ini, manuskrip Usman, bubuk. Manuskrip. Aduh, Ini Tuhan ada. tolong si Nandar pintar kali dia mendustai. Pintar ya, pintar. Bubuk, Mikana, bubuk. Aduh, kamu tuh diam. Jangan kamu ini, bentar ya. Kamu ini, karena si Nandar ini pintar membohongi Kok pintar? penduduk bumi. Kayak kemarin, dia bilang ini ada nama ilah bangsa Arab, tapi ditutupi yang tafsir. Sekarang tunjukkan autograf Bible ada apa enggak? Autograf Bible. Kamu bertanya tentang autograf Al-Quran, saya tanya baik. Di mana autograf Bible? Kata Bapak Jokowi, kita lawan. Pada autograf Biblemu ada apa enggak? Autograf Al-Quran ada. Autograf Biblemu ada apa enggak? Jawab. Hei, bentar dulu. Jangan berdusta kau. Autograf Biblemu ada apa tidak?
Ya udah pergilah kau kesetanan kau. Kok kesetanan? Ini dia, aku mau cari data ini. Kesetanan si Nandar. Oh, ampun deh. Kau jangan berdusta di sini. Jangan berdusta kau. Berdusta pula kau. Ya. Kau jangan bentak-bentak gitu dong. Kau nggak suka kayak gitu. Karena tadi malam mau balas dendam dia itu. Padahal mau bahas Mahmad. Sekarang dia mau bahas manuskrip. Kau jangan kayak gitu dong kau diskusi. Kita mau cari data. Bubuk. Apa sih diskusi kayak gitu? Nggak punya adab banget. Kau jangan kayak gitu dong kalau diskusi. Aku nggak suka kayak gitu. Bentak-bentak pula. Apa sih Mikana? Apa? Ya kalau diskusi jangan kayak gitu dong, jangan bahas dendam. Karena tadi malam ya dia nggak mau mengakui Mahmad, ada banyak nama Mahmad di dalam kitab kami. Sekarang mau balas dendam, dia bentak-bentak saya pula dia. Pulang kerja nonton Mikana, kenapa pula Mikana kayak begini? Gitu loh. Apa sih Mikana masa lalu, tiap malam aja lu kayak gini. Kau pun Rasid. Bah, justru kau kasih tahu sama Nandar kayak gitu. Masa diskusi? Hah, bubuk katanya gitu. Apa sih kayak gitu? Itu namanya tadi kan Yonatan Nandar sudah menunjukkan apa yang Mikana minta, bahwa otograf Al-Qur'an itu yang tertulis di batu, terus yang tertulis di di pelapa kurma, tertulis di kulit onta, itu semua sudah ada. Nah, sekarang karena beliau giroh, senang bahwa dia mampu menunjukkan, otomatis senang dong. Nah, sekarang kami semua menonton, Mikana ada nggak otograf sama seperti ini di zaman Yesus itu, di mana tertulis gitu loh. Siapa tahu Mikana ada, coba tunjukkan, kan gitu. Bisa jadi edukasi. Enggak kan gini. Kalau mau diskusi itu jangan kayak gitu dong, nggak bentak-bentak segala macam. Ya, kalau kami iya. Semangat beliau lagi semangat. Ya semangat jangan kayak gitu juga lah, kayak kesetanan. Ya, kan kita jadi takut juga lah. Apalagi kita perempuan kan dibentak-bentak gitu. Apaan sih kok kayak rasukan gitu loh? Karena kasih karunia Allah Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk ya sudah. Aduh, jangan kayak gitu dong. Aku tidak menyembahilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Enggak, ya sudah. Maafkan aja. Yang namanya itu gitu loh. Iya, oke. Diskusinya ini aja, santai-santai kalem. Nah, sekarang Mikana coba tunjukkan otografnya Bible itu yang mana yang asli, karena Mikana kan sekarang kan saya sudah bilang kalau tulisan tangan langsung para rasul itu kita harus jujur. Dalam hidup ini harus jujur. Saya sudah kasih tahu tulisan tangan langsung para rasul itu kan tidak ditemukan. Tapi ada naskah Ibrani yang bocor dari Vatikan, yaitu kitab Injil Lukas. Iya. Karena apa? Iya, ada bocoran. Karena apa? Orang Vatikan itu menyimpan kitab suci dari Israel. Mereka itu dulu orang Romawi, orang Yunani itu menjajah orang Israel. Jadi disimpan di sana kitab suci itu. Salah nggak saya ketika saya mengatakan bahwa kitab sucinya Mikana adalah bocoran dari Vatikan? Ya tidak juga, karena apa? Yang bocor itu ya, di mana itu sesuai juga dengan apa yang sudah kami imani gitu loh. Masya Allah. Sesuai. Apa ya? Minimal begini. Dalam diskusi lintas agama itu bukan menang kalah, tetapi bagaimana orang jujur dalam mengeluarkan sebuah bahasa. Ketika bahasa itu sudah tepat untuk dikatakan, sudah tidak ada lagi bahasa untuk menolongnya. Maka orang-orang seperti Mikana itu jarang, karena Mikana berani mengungkapkan bahwa ya mau gimana lagi, namanya iman. Walaupun kitab suci yang kami anggap kitab suci itu yaitu bocoran dari Vatikan, ya mau gimana lagi, itulah keimanan. Iya, tapi manuskrip kitab kami itu memang adanya dalam PB Perjanjian Baru. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani ada naskah-naskah kuno juga yang tersimpan di Museum Israel. Itu kita harus jujur gitu. Tetapi tidak akan pernah mengurangi iman saya. Karena apa? Firman Tuhan yang saya baca itu hidup dan berkuasa. Nah, kalau standar itu, kan saya tanya, tulisan tangan langsung sahabat-sahabat Nabimu loh. Mereka menulis di mana? Itu kan harus jujur dipaparkan di sini. Jangan berdusta gitu loh. Ya, tadi beliau sudah menunjukkan. Memang itu tidak gampang ditemukan di kayak di Google itu tuh nggak langsung diketik di Google langsung ada. Karena contoh kayak Bang Ardiansyah itu banyak website yang dia cari untuk menyusunnya.
mulai dari Al-Fatihah, terus Al-Baqarah sampai An-Nas itu harus disusun tuh rapi untuk menyesuaikan, dan itu untuk ditunjukkan bahwa memang ada dari batu, pelapa kurma, terus kulit unta dan lain-lain, itu memang ada dan sudah ada gitu maksudnya. Dan di zaman itu para sahabat tidak pernah mengaku bahwa ini datang dari Allah, tidak, tetapi mereka hanya datang untuk meng-cross check langsung kepada Rasulullah bahwa ya Rasulullah, apakah sudah benar seperti ini pembacaannya, apakah tidak keliru gitu loh. Jadi kan ketika ada ayat mengatakan bahwa celakalah orang ketika dia menuliskan kitab lalu mengatakan ini dari Allah. Nah, kalau sahabat Rasulullah tidak pernah mengatakan ini dari Allah, dan Rasulullah pun juga tidak pernah menulis. Jadi dua-duanya nggak kena nih ayat ini. Sahabat Rasulullah tidak pernah mengatakan bahwa ini dari Allah. Mereka hanya mengkonfirmasi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah sudah benar seperti ini? Nah, Rasulullah sendiri hanya mengucapkan dan tidak menuliskan. Nggak kena dua-duanya. Gitu. Nah, contoh seperti ini, pertanyaan sederhana. Apakah surat Roma untuk orang-orang Roma pada saat Paulus menuliskan surat-surat itu, apakah itu salah satu dikatakan kitab suci? Mbak Mikana, coba dijelaskan. Iya, jadi kitab suci kami itu dari Kejadian sampai Wahyu itu firman Yahweh semua. Mau ditulis surat ke Roma pun, karena apa? Walaupun memang waktu itu menulis surat ke Roma, tetapi itu memiliki relevansi yang universal ke seluruh dunia, melampaui batas dan waktu, sehingga itu adalah pesan atau firman Tuhan kepada semua umat manusia. Jadi bukan hanya ke Roma. Begitu pula ke Korintus, ke Galatia, ke Filipi, ke Kolose. Memang firman Tuhan itu ditulis untuk umat di Korintus, di Kolose, di Filipi, di Roma. Tetapi itu memiliki relevansi yang universal kepada semua umat manusia di dunia ini, yang melampaui ya waktu dan tempat, sehingga itu adalah firman Tuhan. Kitab suci. Iya, sehingga itu untuk semua orang juga, bukan hanya untuk orang Roma, bukan hanya jemaat di Roma, jemaat di Korintus gitu loh. Nah, sehingga tulisan-tulisan yang dituliskan oleh Paulus bahwa itu adalah kitab bahwa itu adalah kitab suci. Iya dong. Karena apa firman Tuhan? Kenapa kitab kami ini kitab suci? Karena original. Sebab apa? Iya, ori. Dari bocoran tadi itu, dari bocoran petikan. Enggak, bukan. Jadi gini, para rasul itu, para nabi itu menulis firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, waktu yang berbeda, tempat yang berbeda. Tetapi mereka itu semua pure menuliskan firman Yahweh Yeshua HaMashiach atas perintah Tuhan Yahweh untuk menuliskan apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, apa peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, dan juga menubuatkan apa yang terjadi di masa akan datang. Sehingga ini adalah ori. Kenapa ori? Karena tidak mencontek kitab agama orang. Jadi di sini tidak ada redaksi-redaksi yang mirip isinya dengan kitab agama orang, gitu ya. Dan ini juga yang pertama muncul. Tidak pernah para rasul atau para nabi itu mencontek kitab agama orang. Makanya ini semua pure firman Yahweh Yeshua HaMashiach. Nah, siapa yang bisa menglegalisir bahwa itu adalah pure firman Tuhan, sedangkan tadi Mikana mengatakan dari zamannya Yeshua Al-Mashiach itu tidak ada, 400 tahun ke depan baru kitab itu ada kodeks paling tertua gitu loh. Yang paling tertua apa istilahnya kalau di dalam agama Mikana. Nah, siapa yang bisa mengatakan bahwa itu adalah original firman Yahweh? Sedangkan contoh kayak Lukas mengatakan bahwa Theophilus yang mulia bla 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 bla, sorry kalau saya lupa ayatnya, dan dia berinisiatif untuk mengumpulkan setiap berita-berita yang sudah dia bacakan. Nah, untuk menjelaskan bahwa itu adalah sesuatu kebenaran, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana bisa dikatakan bahwa apa yang dituliskan oleh Paulus ini adalah termasuk kitab suci? Gitu loh. Nah, kalau dalam agama saya sendiri, mohon maaf, kalau dalam agama saya sendiri, saya tidak menyamakan, tidak mengcompare. Kami itu menyebut hadis, gitu loh. Itu adalah hadis ketika Rasul yang menuliskan lalu menceritakan sesuatu yang terjadi, atau para sahabat-sahabat Rasul yang menceritakan. Itu dikatakan hadis, gitu loh. Tetapi kalau pure firman Tuhan itu ada ada sistemnya. Mulai dari Lauhul Mahfuz, semua ketetapan kitab ada di sana, ketetapan hidup semua ada di sana, turun ke Baitul Izzah turun ke langit ke langit bumi turun ke bumi, lalu siapa yang membawakan
apa derajatnya, kenapa dia bisa membawakan, lalu disampaikan kepada siapa, itu semua ada penjelasannya gitu loh. Tetapi kalau Mikana sendiri, yang tadi yang dikatakan bahwa bocoran itu menarik gitu loh. Itu menarik. Maksudnya ini ketika ada cerita mengatakan bahwa bocoran ini yang membuat bahwa keimanan itu beneran ada, apa yang membuat kita, contoh, kita sama-sama mencari kebenaran, atau saya ingin mengetahui kebenaran yang ada dalam diri, dalam keyakinan Mikana. Tetapi ketika Mikana mengatakan itu ada kitab yang Mikana baca sekarang adalah bocoran dari Vatikan, mungkin Mikana bisa mengembangkan ceritanya sehingga orang bisa paham bahwa ada sesuatu yang bisa diyakini gitu loh. Bukan hanya sekedar bocoran semata dengan bahasa-bahasa, bocoran doang, kan begitu. Tetapi ada sesuatu yang tegas, lugas gitu dari setiap sejarah-sejarah kenapa bisa orang menambahkan gitu loh. Silakan Mikana. Kita belajar sama-sama ya teman-temannya, silakan didengarkan. Iya. Bukan berarti kamu ketika bilang saya ada bocor keluar naskah Ibrani dari Vatikan sehingga kitab bocoran, bukan. Karena gini, kan orang pada umumnya bahwa memang PB itu kan ditulis dalam bahasa Yunani. Itu yang diajarkan. Sehingga orang mengimani bahwa para rasul itu menulis dalam bahasa Yunani. Sementara para rasul itu semua kan orang Yahudi, orang Israel. Walaupun orang Yahudi atau para rasul itu, mereka itu bisa banyak tahu bahasa. Bisa bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Latin, bahasa Yunani. Karena mereka pintar dan cerdas, bukan buta huruf. Ya, mereka pintar dan cerdas, berpendidikan. Apalagi Rabi Saul itu berpendidikan. Sehingga mereka ketika memberitakan Dafar Elohim, memberitakan Injil ke berbagai bangsa, mereka bisa berbahasa di dunia ini. Dan buktinya di Kisah Para Rasul 2, ketika para rasul dicurahkan Ruah HaKodes, mereka bisa berbahasa Arab, mereka bisa berbahasa Partia, mereka bisa berbahasa di Asia, dan lain sebagainya. Itulah buktinya kalau mereka itu dikuasai oleh Roh Tuhan, sehingga mereka bisa berbahasa, banyak bahasa gitu ya. Tapi kan selama ini stigma dalam pikiran masyarakat kan, penduduk bumi, bahwa mereka menulis dalam bahasa Yunani. Dan saya jujur memang autograf tulisan tangan langsung para rasul itu tidak ditemukan. Jadi mereka menulis dalam bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, tapi yang diajarkan saya di STT bahwa kitab Matius itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Karena apa? Matius menulisnya untuk orang Yahudi, ya, supaya orang Yahudi percaya bahwa Yesus Masih adalah sang Mesias, sang juru selamat. Nah, kemudian yang lain ditulis dalam bahasa Yunani. Kita nggak bisa pastikan itu bahasa Yunani atau bahasa Ibrani. Karena apa? Autograf para rasul tidak ditemukan. Tetapi di kemudian hari ya, ada dari Vatikan itu yang ya, yang dari Vatikan itu keluar iya Pak. Oke ya. Jadi keluar dari Vatikan ada kitab Ibrani. Nah, keluar dari kitab Ibrani, kitab Injil Lukas, kitab Injil Yohanan dalam bahasa Ibrani, dan memang isinya sama dengan apa yang kami pegang. Sehingga tidak menyalahi atau tidak menyimpang, tidak berbeda gitu. Sama isinya. Jadi itu semakin menguatkan iman kami bahwa memang kitab suci kami itu tidak berubah. Karena firman Yahweh itu tidak berubah. Itu maksud saya. Nah, kenapa saya bilang ini ori? Seluruh dunia kan mengakui bahwa kitab suci kami dari Kejadian sampai Wahyu itu muncul dari 1500 tahun sebelum Masehi sampai 90 Masehi. Sedangkan kitab kalian Quran kan abad ke-7. Kenapa saya katakan ini ori? Karena para rasul dan para nabi itu tidak mencontek kitab agama orang, tidak membahas, memasukkan redaksi-redaksi kitab agama orang dimasukkan ke sini. Sehingga para rasul dan para nabi itu, atau contoh nih, mencontek kitab agama Hindu, ya kan? Karena di 12 sebelum Masehi, 1200 sebelum Masehi kan sudah ada Hindu.
Nah, mereka tidak mencontek redaksi dari narasi-narasi orang Hindu. Makanya ini original. Kenapa? Karena ini pure firman Yahweh Yeshua Mashiach. Tetapi Yahweh yang adalah Tuhan itu menubuatkan Yeremia 23 ayat 30 sampai 38 bahwa akan ada yang mengambil firman-firmannya, tetapi melupakan siapa yang berfirman. Diputar balik, jadi itu adalah pesan sesembahannya. Nah, mohon maaf dengan segala hormat, setelah kita cek kitabmu, Rasid, ternyata banyak di sana firman-firman Yahweh, tapi jadi ilah bangsa Arab yang berfirman. Itu saudaraku. Ya, jadi balik lagi ya. Di situ banyak firman-firman Yahweh yang menguatkan agama keyakinan Mikana. Bukan sih tidak menguatkan, tapi apa yang dinubuatkan Yahweh itu terbukti gitu loh. Saya Ya, betul. beriman kepada kitab saya, tidak beriman kepada kitabmu. Ya. Ketika Mikana berbicara bahwa tadi ada narasi entah buta huruf atau apa segala macam di dalam Bible, Mikana juga Yohanes dan Lukas dikatakan bukan hanya buta huruf tapi juga idiot. Tetapi ya nggak apa-apa, itu kita nggak usah bahas. Ketika mereka dikatakan begitu, kita nggak usah bahas. Kita bahas tentang isi bagaimana yang dimaksud kitab. Ketika Mikana tadi mengatakan bahwa itu adalah bocoran dari Vatikan, lalu dikumpulkan, lalu menjadi sebuah kitab. Enggak, saya enggak, untuk sebentar, saya tidak bilang kitab kami kitab bocoran. Karena orang Vatikan itu menyimpan kitab suci ribuan tahun lalu di sana. Oke. Bukan berarti kitab kami kitab bocoran, tidak. Oke. Kamu nih gimana sih kok nggak menangkap? Iya, berarti Kitab saya kembali bukan kitab bocoran, bukan kitab contekan, bukan kitab copyright. Karena itu Iya. pure firman Yahweh Yeshua Mashiach. Siap. Berarti Mikana sadarnya cuma sementara ya. Tadi beliau sudah jujur, sekarang sudah mulai berusaha bahwa sadar saya salah ngomong, kayaknya terlalu jujur gue gitu kan. Nggak Ya apa-apa, iyalah, nggak apa-apa. kamu kan salah ngomong. Iyalah selalu katanya dia. selalu terpaku membahas bocoran gitu. Jadi saya bangga dengan kitab saya karena kitab saya original, firman Oke. Yahweh, bukan Oke, kitab nggak apa-apa. contekan gitu loh. Nggak apa-apa. Contoh seperti ini. Ketika semua firman Yahweh bahwa semua diberikan Roh Kudus untuk menuliskan kitab itu, tetapi di mana ada narasi mengatakan contoh ya, ketika bahwa itu adalah original, jelas apa segala macam, tapi kita nggak usah terlalu dalam membahas tentang ada yang mengatakan Yeshua Al-Masih disalibkan di jam 9, ada yang mengatakan di jam 3 sore. Itu it's okay, no problem. Apakah itu termasuk kitab suci? Ya biarkanlah kita semua yang memahami apa itu kitab suci. Tetapi uniknya ini tentang bagaimana Yeshua Al-Masih dikatakan di dalam Bible itu sendiri. Contoh kitab yang mungkin Mikana bisa jelaskan, Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Gini aja lah, Rasid. Oh iya. Karena tadi sebenarnya si Nandar ini ya, kami sudah janji tadi sore dia jambak aku naik ke roomnya mau bahas tentang nama Muhammad di dalam Alkitab. Dia pindah ke topik lain. Karena si Nandar ini tadi malam begitu bangganya bilang, "Oh, ada nama nabi kami di dalam kitabmu." Bukan saya yang berkata, tapi kitabmu yang berkata, katanya gitu. Nah, ya udah dia jual, saya beli. Ya, kalau Mikana kan emang begitu. Nggak tahu harganya juga tetap aja dibeli. Ya udah saya ikuti alurnya, konsisten nggak dia? Malah dia bahas topik lain. Karena kan gini, kita semua itu punya talenta. Kalau mau bahas tentang manuskrip, nanti aku akan belajar lagi lebih mendalam tentang manuskrip naskah ahli. Saya bisa patahkan kok semua argumennya si Nandar itu ya. Kenapa? Dia kan selalu mencari apa nih? Bagaimana nih ya supaya melemahkan si Mikana ini? Itu kan dicari dia. Tapi giliran tadi malam dia jadi bubuk ya kan? Dia mau nangis. Terkaget-kaget dia, ternyata banyak sekali nama Muhammad dalam kitab suci ini. Jadi sepertinya si Nandar ini mau balas dendam gitu. Makanya tadi dia kejar. Ban Nandar menangis ya. Ya, gimana? Kita lanjut narasinya untuk memahami tentang. Saya mau tanya dulu sama Rasid.
Oh, mau nanya, Apakah Rasid silakan. juga sama dengan Sinandar? Karena di Kidung Agung 5 ayat 16 di situ ada nama Mahamadim. Itu memang juga untuk nabimu. Ya, ketika Banandar pengetahuannya dia sampai ke sana dan mencari tahu sampai di sana bahwa itu benar, maka ya itu. Karena siapa Mahmed yang dimaksud? Iya, Kalau di situ Mikana bisa kan menjelaskan siapa Mahmed yang dimaksud, maka saya dengarkan. enggak, maksud saya gini, Sinandar itu kan begitu bangga bahwa di mana Nandar itu mengatakan, wah, ada nama nabi kami sudah dinubuatkan di dalam kitab kalian. Bukan saya loh yang berkata, tapi kitabmu. Tuh lihat tuh di Kidung Agung 5 ayat 16 dan di Hagai 2 ayat 7. Di situ ada Mahamadim dari kata Mahmad. Padahal di Hagai 2 ayat 7 itu tidak ada di situ Mahmad. Padahal Hamdat dari kata Kemdah. Ya udah. Tapi itu juga diklaim untuk nabinya. Ya. Nah, bagaimana dengan Rasid? Apakah Artinya Mikana dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani itu kan lebih ini kan lebih paham, lebih fasih untuk memahami bahasa-bahasa begitu ya. Makanya Mikana bisa menjelaskan itu. Kalau saya jujur saya tidak bisa. Kalau Mikana ngajak saya, ayo kita berbahasa Ibrani, kita mengetahui begini-begini, saya nggak bisa. Tapi kalau Enggak. Mikana, gimana? Maksud saya gini, kita hanya satu kata dulu karena kan si Nandar ini mengklaim, banyak juga dari agama kalian mengklaim ada nama nabi kalian di dalam kitab kami. Termasuk itu di Kidung Agung 5 ayat 16. Di situ memang ada kata Mahamadim dalam bahasa Ibrani dari kata Mahmad. Nah, Itu salah Apa menurut memang- Mikana. bukan maksud saya gini. Maksud saya gini, saya mau tanya sama Rasid. Rasid, menurutmu si Nandar kan klaim itu nama nabinya, itu untuk nabinya, nubuatan untuk nabinya, bahwa ada nama nabinya di dalam kitab suci kami. Nah, bagaimana dengan Rasid? Apakah Kalau Mikana mau mengajak diskusi seperti itu, saya akan belajar mendalam dengan beliau untuk memahami satu sama lain apa yang dimaksud Muhammad itu, dari mana rujukannya, seperti apa pemahamannya, dan saya akan belajar lagi kalau Mikana mau mengajak ke situ. Karena lagi-lagi saya bilang, untuk berdiskusi sampai ke situ saya tidak tahu rujukannya sampai kemana. Karena apa? Karena saya tidak menguasai bahasa sama seperti beliau. Beliau guru Ya. saya. Oh, gitu ya. Ya. Jadi kamu juga sebagai muridnya nggak mengikuti gurumu, Bukan, yang dimana bukan. gurumu berkata Kidung Agung 5 ayat 16 dan Belum sampai Hagai ke 2 ayat situ. 7 itu untuk nabimu. Belum sampai ke situ Nama nabimu pembelajaran di saya. situ ada. Belum sampai ke situ pembelajaran saya. Jadi begini Mikana, di dalam Islam itu, jadi di setiap daerah itu ada ustadz. Nah, bahkan walaupun dia bukan ustadz, tapi ada lebih dari 10 orang yang memanggil dia ustadz di dalam komal ini. Saya pribadi dan kami semua pasti langsung segan dan tidak berani membantah argumennya. Walaupun dia salah argumen, kami tidak akan pernah berani langsung memberitahukan di depannya. Karena apa? Karena di Islam itu ada tata tertib di dalam pemahaman ilmu di Islam itu. Enggak seperti mohon maaf ada agama sudah dijelas-jelas bahwa beliau pendeta, malah diajarin pendetanya. Bahkan ada yang paling unik, teologi S1, S2, S3, karena penontonnya lebih banyak, itu yang lebih didengerin. Walaupun Tritunggal udah dikatakan buang aja ke tempat sampah, Yesus punya Tuhan, Yesus mengajarkan tauhid atau apa segala macam karena follower. Tapi itulah, kalau di Islam enggak. Walaupun saya umpamanya sebagai seseorang yang seseorang yang berpendidikan lah, terus memiliki apa, saya mempunyai ini, mempunyai itu, tapi tiba-tiba ada seseorang yang sederhana dan dia diklaim bahwa saya dikasih tahu bahwa beliau seorang ustadz. Seperti apapun kelakuannya di belakang, saya langsung menghargai dia. Karena apa? Karena itulah yang namanya disiplin ilmu di dalam Islam. Nah, begitu juga dengan pembelajaran. Pembelajaran itu saya nggak langsung lompat. Yang harusnya saya merangkak dulu, belajar berdiri dulu, belajar jalan dulu. Enggak langsung seperti yang banyaknya di sini yang selalu kita dengarkan. Belum tahu Bible apa, begitu didengarkan ayatnya, mencoba untuk menjelaskan. Kan memang dikatakan agak lain, kan gitu. Banyak yang seperti itu. Baru mendengarkan ayatnya, sudah mencoba untuk menjelaskan. Itu yang unik. Tetapi kalau saya ditanyakan Al-Quran, lalu saya mengatakan bahwa saya tidak pernah baca, maka saya adalah manusia yang paling rusak. Karena sejatinya Islam itu minimal usia sudah 8-9 tahun wajib hatam Quran. Itu dulu, hatam Quran dulu. Karena Al-Quran itu ada banyak hikmahnya. Dibaca satu ayat satu hari mendapatkan pahala,
melantungkan Al-Quran mendapatkan pahala, walaupun hanya mendengarkan mendapatkan pahala, apalagi seorang qori dan juga hafiz Quran. Wow, itu udah tingkatnya udah tingkat tinggi. Nah, itu Iya, Mas Al-Quran. Rashid. Mas Rashid, Iya, siap itu kan Mbak Mikana. menurutmu buktinya kan kalian itu kan harus khatam Quran. Sudah banyak kalau dihitung Khatam itu bukan hafal. Bukan hafal. Khatam Jadi? itu selesai. Jadi kita Ya, membaca, diejakan ya. satu persatu, tahu cara bacanya, tahu tanda bacanya, dan memahami. Setelah itu belum tentu nih yang sudah khatam itu maksudnya selesai. Al-Quran itu selesai. membaca Di usia bahasa Arabnya 8 doang apa ikut terjemahannya? Oh, belum terjemahannya, makanya saya mau jelaskan ini dulu. Oh, Mau berarti saya jelaskan Arabnya dulu. doang. Betul. Ya pantasan Bang Rashid, ketika ada orang Islam di sini kalau dihitung udah ribuan, ketika ditanya balik nggak ada mereka yang bisa jawab, Rashid. Menurut Mikana. Loh, Nggak apa-apa. Iya, bukan menurut Mikana saya, kan tapi memang faktanya seperti itu. sekarang sekelas Itulah karena baca bahasa Arab yang Oke, tidak mengerti Mikana, artinya sebutkan satu nama yang pernah menjawab semua pertanyaanmu. Sebutkan satu nama yang menjawab pertanyaanmu. Sebutkan satu nama ketika kamu buka Komal, ada satu nama seorang laki-laki atau perempuan dalam diskusi lintas agama ini yang menjawab semua pertanyaanmu yang kamu inginkan. Ada nggak? Loh, mereka tidak bisa menjawab. Muter Ya, sana, muter sini. Sekelas Mikana mau sekelas Ustadz Hadi Hidayat duduk di sini di sampingmu dengan kapasitas akalmu yang masih sekarang, mau mendengarkan jawaban dari sekelas Ustadz Hadi Hidayat yang tahu posisi setiap ayat-ayat bukan hanya sekedar penafsiran atau artinya, itu tidak akan mungkin bisa kamu paham karena bukan itu tujuanmu. Tujuanmu untuk membenarkan sesuatu yang maaf kata apa bahasanya, bahasa halusnya, amburadul. Maksudnya amburadul itu ya sesuatu yang dikatakan, yang ini mengatakan ini, yang itu mengatakan. Yohanes, Lukas, Matius, Markus, mereka saja tidak sesuai dengan apa yang Rashid, seharusnya. hal sederhana aja. Slogan kalian, oh Al-Quran itu penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Ada nggak redaksinya seperti itu? Nggak ada satupun yang bisa jawab. Karena kamu yang mendengar, karena kamu yang mau dipuaskan. Loh, bukan masalah dipuaskan. Artinya harus bertanggung jawab dong dengan argumennya, dengan Bertanggung jawab statementnya. dengan argumen. Pertanyaannya Ya begini. ada nggak datanya seperti itu dalam kitab? Ternyata nggak ada yang bisa jawab, Bang. Semuanya hanya bernarasi tanpa data. Nah, masalahnya narasi ini alhamdulillah masuk ke dalam otak-otak saudara muslim karena kami ini menyampaikan kebenaran untuk menguatkan akidah saudara muslim, bukan untuk memaksakan kapasitas otaknya saudara Kristen untuk menerima yang namanya Islam. Karena Ya Islam karena itu tidak kalian semudah sudah yang didoktrin sejak karena kalian sudah didoktrin. Oh, bahwa Oh, kitab kita itu didoktrin. penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Tapi redaksinya nggak ada seperti itu dalam Al-Quran. Justru yang saya baca dalam Al-Quran, Taurat yang menyempurnakan nikmat Tuhanmu. Apakah Yesus Al-Masih mengajarkan tentang doa masuk toilet? Kok langsung ke toilet kamu, Rashid? Apakah Yesus Al-Masih mengajarkan bagaimana pada saat kamu keluar rumah, pada saat kamu berkendara, pada saat kamu bertemu dengan saudara-saudara Kristen? Apakah mengajarkan sampai situ? Ini yang Enggak, kita enggak, bahas. jujur, jujur, Jangan, jujur. Jangan Iya jangan apa ke tidak? situ dulu. Enggak, Masa coba jawab, langsung- coba jawab. Jangan Coba jawab langsung jadi. bahas lain toilet Please. Satu Oh, saja, Tuhan. satu saja pertanyaan saya. Ada atau tidak ada? Ini makanya nggak nyambung kan? Nggak Udah nyambung. aku bilang nggak nyambung. Nggak nyambung karena kalau Mikana menjawab bahwa tidak ada, Mikana menjawab tidak ada, maka sempurnalah Islam. Kalau Mikana menjawab tidak ada Yesus mengajarkan itu, maka sempurnalah Islam. Kenapa Itulah langsung Islam. ke toilet, Mas Rashid? Karena Yesus Kenapa langsung tidak bahas pernah mengajarkan yang namanya doa masuk rumah, doa keluar rumah, doa bertemu sapa, doa masuk toilet, doa berwudu, doa beribadah, doa bertemu dengan ini, doa itu enggak ada. menyempurnakan. Tidak ada. Nah, itu kan buktinya kamu aja nggak bisa jawab toh, nggak bisa tunjukkan data toh. Nah, Itu hanya sekarang doktrin dari agama dikatakan kalian. Kita kamu kalian saja penyempurna. menjawab iya atau tidak mampu. Mikana mampu tidak mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan Itulah tata dia tertib ini. hidup di muka bumi ini. Makanya nggak nyambung si Rashid ini, udah aku bilang. Apa yang udah ya. dibahas langsung dia ke yang lain. Gue takut dia sih. Nah, itu kan aku lagi yang dikatakan gila. mulu otaknya. Nggak apa-apa, Siapa nggak apa-apa. coba gini? Enggak. Iya Mikana, iya. Rashid, bentar dulu Rashid. Iya, Kalau siap, kamu siap. betul-betul orang yang punya akal, kita tadi membahas tentang hal sederhana. Karena gini, ketika saya berstatement
bahwa ketika ada orang Islam naik ke rumah saya, ketika ditanya balik, nggak ada mereka yang bisa jawab pertanyaan saya. Betul. Lalu saya Betul, tidak buktikan, ada. Betul, tidak saya buktikan hal sederhana saja yang sering kalian ucapkan, slogan kalian. Oh, Al-Quran itu penyempurna kitab-kitab kalian atau kitab-kitab sebelumnya. Saya minta, ada nggak redaksinya tertulis seperti itu dalam Quranmu? Nggak ada satupun yang bisa jawab. Malah sekarang kamu langsung pergi ke toilet. Nggak nyambung, Rasid. Nggak nyambung. Ya nggak nyambung. Ya itu dia, makanya kenapa Rasid menuduh saya orgil, padahal orgil itu yang kalau bicara topik ini dia nanti akan pindah ke topik lain. Itulah Sebutkan saya orgil. satu nama pada saat diskusi lintas agama kamu bertanya, orang yang menjawab itu nyambung, siapa namanya? Rasid, bisa nggak tunjukkan datanya di dalam kitab kalian bahwa Enggak, Al-Quran itu kita menyempurnakan bahas dulu. kitab-kitab sebelumnya. Kita bahas Justru dulu nyambung nggak nyambungnya gitu loh, karena sudah kemana-mana diskusi kita. Karena kadang-kadang begini, Mikana, saya pribadi kalau mau jujur, di sini saya tidak berusaha menjawab untuk biar Mikana mengerti. Masalahnya kadang-kadang ketika kita mau mencoba untuk menguraikan setiap jawaban, Mikana itu dengan tegas, dengan kejang-kejangnya suka memotong penjelasan. Nah, itu tujuannya apa kira-kira? Contoh Karena kayak tadi, saya mencoba untuk bertanya menguraikan, bisa nggak dikatakan ini kitab suci? Tiba-tiba Mikana mengalihkan. di mana saya Dia nggak lanjut mengalihkan? diskusi. Karena gini, kalian itu kan ketika dikasih bicara, kesempatan bicara, itu ceramah seperti kalian anggap ini masjid. Oke, Mikana ingat ketika saya bertanya nggak sampai 1 menit, Mikana menjawab 15 menit? Rasid, wajar ketika kamu bertanya ya saya menjawab dong. Lalu Ya, tapi kamu lalu ketika menjelaskan yang tidak ketika nyambung Mikana dari menjawab, pertanyaan saya. Ya, wajar ya. Ketika Mikana bertanya lalu Ar-Rasyid mau menjelaskan tapi langsung kejang-kejang dipotong, itu tidak wajar atau gimana? Tidak ada saya kejang-kejang karena kamu tadi langsung ke toilet, Betul. Rasid. Ya sudah nggak apa-apa. Coba nyambung Mikana lain topiknya. Gini, kadang-kadang evaluasi itu baik bukan ya? Sesuatu yang baik itu adalah mengevaluasi diri ketika contoh, saya mau melihat diri saya, apakah saya bernarasi itu sudah benar atau tidak, maka saya tonton balik. Akan saya lihat memperlihatkan diri saya sendiri di mata saya bahwa oh saya di sini salah dan saya di sini harusnya malu dan saya harus hati-hati. Nah, pertanyaan saya, apakah Mikana suka gitu loh mengikuti kembali setiap video-video diputar ulang agar untuk menjadikan evaluasi bahwa sebenarnya kosong gitu loh, kosong sekali, nol gitu. Tapi kembali lagi, kalau Mikana mau fair to fair, saya kasih Mikana 15 menit menjelaskan. Saya orang yang paling sabar. Saya orang yang paling sabar ketika memang tujuan saya untuk menjadikan edukasi yang sesungguhnya. Mikana, Rasid kasih saya waktu 15 menit saya jelaskan tentang Yesua. Tetapi sama, kasih saya waktu 15 menit saya uraikan pertanyaanmu. Mau kamu mengerti atau tidak, itu adalah edukasi untuk saudara-saudara muslim yang menonton contoh 7.800 di atas ini. Sesimpel itu. Karena kalau saya mau menjawab pertanyaan Mikana untuk memuaskan Mikana, saya nggak bisa memuaskan Anda. Nih kan? Tapi kembali lagi, kalau Mikana sedikit saja menerima jawaban saya, maka Mikana imannya sudah goyah. Walaupun memang sekarang sudah goyah. Nah, itulah dia. Inilah orang yang fitnah. Katanya goyah iman saya. Enggak fitnah, bercanda Mikana, lu berperan banget ah. Bercanda. Udah silakan bernarasi, mau dilanjut nggak? Tadi kitab suci, bagaimana caranya kita melihat kitab suci itu? Karena kebenaran itu ada 3 versi tentang ketuhanan Yesus. Sabar Itu tadi yang dulu, mesti sabar jelaskan. dulu. Mikana memotongnya. Boleh tidak? Saya menjelaskan sedikit. Nah, dia yang menjelaskan. Bukan, Iya, bertanya. Sorry, maaf, bertanya. Tapi ini sebelum itu jawab Bertanya. dulu pertanyaan saya. Apa? Kenapa slogan Pinter dia. kalian, Pinter slogan banget. kalian Persis banget kayak mayor. Pinter banget. Iya. Pinter banget. belum selesai? Kayak belut lu bikin kayak belut, susah ditangkap. Tuh kan? Gitu. Kayak belut. Enggak apa-apa Mikana, enggak apa-apa. Karena slogan kalian itu ya cepat kali, mohon maaf, cepat kali kalian bernarasi, "Hei, kitab kami itu penyempurna kitab-kitab sebelumnya." Ya, di mana kitab-kitab sebelumnya itu merujuk kepada kitab kami. Maka kalau betul apa kata kalian, bisa nggak tunjukkan dalilnya? Karena ketika saya baca kitabmu, ya, justru di dalam kitabmu berkata di Quran surah 6 ayat 154, Taurat yang menyempurnakan.
Saya belum pernah membaca Al-Quran yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Tapi yang saya baca di Quran surah 6 ayat 154, Tauratlah yang menyempurnakan dalam kurung nikmat kami. Kami dalam huruf besar itu artinya nikmat Tuhanmu. Saya Yaitu sudah untuk paham. Saya sudah kebaikan, paham. mengajarkan Saya sudah segala paham. sesuatu. Di sana ada Boleh saya petunjuk sekarang dan jawab? rahmat. Ya sabar dulu, sabar. Oh. Ya, yang saya baca di Quran surah ayat 6 154 bahwa Tauratlah yang menyempurnakan nikmat Tuhanmu, yang untuk mengajarkan kepada kebaikan, ada petunjuk dan rahmat, menjelaskan segala sesuatu dan bertemu dengan Tuhan. Ya. Sementara slogan kalian itu gercep kali. Al-Quran penyempurna kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Yang saya baca dalam kitabmu, nggak ada redaksi seperti itu. Nah, mana tahu terlewatkan sama saya, Rasid, ya kan? Dan saya minta maaf kalau memang ada data yang seperti itu. Ya, bisa tunjukkan nggak ada redaksinya seperti itu. Oke. Sudah? Ya, baru nanti kamu bertanya sama aku. Nggak bakal. Udah kalau udah Mikana udah bertanya, nggak bakal saya mampu bertanya lagi. Karena belum kejang-kejangnya nanti. Udah hafal kan? Udah hafal. Nggak Sebentar apa-apa, ya, nanti Mikana. kamu bertanya, Rasid. Ya. Dan terjadi lagi. Saya bacakan satu. Kalau Mikana, jadi gini, kadang-kadang saya bukannya untuk biar Mikana bisa menebak, tetapi saya mau mengetes Mikana, apakah Mikana menerima dengan narasi seperti ini. Kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya, acuan kebenaran terhadapnya, maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah mengkehendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu, maka berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, hanya kepada Allah kamu akan kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Begini, kalau Mikana menginginkan bahwa narasi ada nggak di dalam Al-Quran itu bahwa mengatakan bahwa Al-Quranlah penyempurna kitab, tidak ada sesuai keinginanmu. Menyempurnakan, tidak ada sesuai keinginanmu. Tetapi narasi-narasi merujuk kepada setiap kebenaran itu adanya di dalam Al-Quran dari ketetapan kitab-kitab sebelumnya, adanya di dalam Al-Quran. Contoh, dikatakan yang selalu saya bawa, di mana dikatakan tidak ada keraguan-raguan di dalam kitab ini untuk orang yang bertakwa. Contohnya apa? Simple sekali. Hidup ini memiliki aturan. Kita hidup dalam satu rumah tangga, aturannya adalah seorang perempuan harus mengikuti apa ucapan suami. Seorang anak harus mengikuti apa ucapan ayah dan ibu. Seorang suami harus mengikuti apa aturan sebagai seorang suami. Jadi ada ketetapan dan aturan. Bahkan kami diberikan hidup di muka bumi ini dengan yang namanya nafas kehidupan yang gratis, maka kita harus memiliki atau sadar dengan yang namanya aturan. Yaitu apa? Aturan datangnya dari Sang Pencipta alam semesta. Tetapi aturan yang paling sempurna ini aturan dari mana? Yang mengajarkan saya bagaimana saya menghargai Mikana, dengan bagaimana saya menghargai tetangga saya, dengan bagaimana saya harus selamat dari setiap apa yang saya lakukan. Walaupun satu langkah ke depan, saya harus memiliki yang namanya apa? Yang namanya berdoa. Keluar rumah harus berdoa. Masuk toilet harus berdoa. Keluar toilet harus berdoa. Lalu di framing, diledek. Kenapa harus masuk toilet kaki kiri, keluar kaki kanan, apa segala macam. Itulah Islam. Hal kecil bisa kita membuat
diri ini menjadikan beramal ibadah. Karena apa? Karena lagi-lagi aturan yang sudah ditetapkan yang kita ikuti. Apabila kita khilaf dengan aturan yang satu ini, maka kita sempurnakan dengan yang satu ini. Maka kita khilaf dengan yang satu ini, maka kita sempurnakan dengan yang satu ini. Dan apabila kita khilaf dengan yang satu ini, maka kita sempurnakan dengan taubatan nasuha, yaitu sholat. Satu-satunya agama yang mengajarkan setiap tata tertib cara hidup yang baik dan benar, bagaimana kita senyum sapa, bagaimana kita saling mendoakan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya di Islam yang mengajarkan aturan-aturan seperti itu. Bukan dengan hanya sekadar salam, selamat siang, selamat pagi, selamatkan malam, selamatkan subuh. Bukan seperti itu. Tetapi di dalam Islam, aturan-aturan itulah yang membuat kami mengatakan bahwa Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Karena kitab-kitab sebelumnya tidak pernah mengajarkan aturan tata hidup yang baik dan benar. Hanya pokok-pokok dan inti-inti yang besar. Contoh, 10 hukum Torah. Dilarang membunuh sesama manusia. Udah, itu, silakan. Tapi ya, suahai masih dibunuh. Itulah dia, udah aku bilang kan teman-teman, apa yang ditanya lain yang dijawab. Iya, begitu. Bukan. Siap. Gak apa-apa kan? Apa yang ditanya lain yang dijawab. Mana redaksinya? Saya sudah mengatakan dari Ternyata awal tidak ada sesuai Jadi gini, keinginanmu. ya udah Rashid. Mulai. Bukan sesuai keinginan saya. Artinya statement kalian itu hanyalah tong kosong nyaring bunyinya. Jadi teman-teman, ya, mereka itu hanya bernarasi tanpa data. Oh, Al-Quran penyempurna kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Setelah diselidiki dalam kitabnya, nggak ada seperti itu. Malah si Rashid menjawabnya lain. 2 ke toilet lah, 2 sebelum masuk toilet lah, keluar sebelum toilet. Sebenarnya itu kitab atau apa, Rashid? Kok ngurusin hal-hal yang ke toilet juga? Kasih. Justru kalau saya baca dalam kitabnya, karena saya kan nanya sama si Rashid, mohon maaf Rashid, mana tahu saya terlewat. Di mana ada redaksi bahwa kita mau menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Justru yang saya baca di Quran surah 6 ayat 154, kitab Taurat lah yang menyempurnakan nikmat Tuhannya dan mengajar kepada kebaikan, petunjuk dan cahaya, itu rahmat, menjelaskan segala sesuatu dan untuk bertemu dengan Tuhan. Itulah isi kitabnya. Walaupun memang ya bukan itu acuan dari iman saya, bukan, tidak. Tapi kitabnya sendiri yang mengatakan seperti itu. Makanya mereka ini hanya bernarasi tanpa data. Ya, mohon maaf, tong kosong nyaring bunyinya. Nggak sesuai. Jadi mereka ini sebenarnya melawan isi kitabnya sendiri. Tapi kalau si Juma, si Loading, kalau mereka live, ya mohon maaf, nggak apa-apa, karena mereka live itu selalu memframing isi kitab kami. Ya, konten itu bingung dengan ajarannya. Padahal mereka ini yang tidak mengikuti ajarannya. Bang Zuma, udah sabar dulu Rashid, sabar dulu. Janganlah bawa-bawa mereka. Jadi gini, ya. Kalian nuduh kami melawan kitab kami sendiri. Justru kalian yang menyangkal ajaran kitab kalian sendiri. Kita mau berkata Tauratlah yang menyempurnakan. Di situ ada petunjuk dan rahmat. Itu mengajar kebaikan, menjelaskan segala sesuatu, bahkan menyempurnakan nikmat Tuhanmu. Coba bacakan. Coba bacakan. Ya udah saya bacakan. Ya udah kamu aja yang baca. Saya bacalah. Coba bacakan di surah apa? Quran surah Al-An'am ayat 154. Kemudian kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhannya. Udah tahu itu asbabun nuzulnya dari mana? Lari lagi ke asbabun nuzul. Saya baca apa yang tertulis, Rashid. Oh. Siap. Tuh.
mulai lagi ke tafsir, ke ini. Enggak, Mereka nih mau mengalihkan kemana-mana lagi nih. asbabun Oh, nuzul. asbabun nuzulnya seperti apa? Jelas seperti itu redaksinya. Tadi kan saya minta apa? Redaksi. Ketika kalian punya slogan bahwa kitab kalian menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Ternyata ketika saya minta redaksi seperti itu dalam kitab, enggak ada kalian bisa jawab. Padahal dalam kitabmu berkata, kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa itulah yang menyempurnakan. Ya mohon maaf, tapi saya tidak mengimani isi kitabmu ya. Saya hanya menunjukkan data. Artinya saudara-saudaraku yang sering naik ke room ini, yang bernarasi, wow kitab kami itu menyempurnakan kitab kalian. Ternyata nggak ada datanya. Justru kitab Taurat yang menyempurnakan. Nah itulah Tangan faktanya. Sudah? Sudah puas? Ya Sudah sekarang puas dengan narasinya? ya sekarang Oke, giliran sekarang kamu boleh saya bertanya? Boleh Ya, saya bertanya? silakan. Oke. Kembali kepada tidak menolak. Memang kalian tidak pernah membantah Bible. Kalian tidak pernah membantah Bible dan kalian tidak pernah, tetapi kalian menolak akal pikiran sendiri. Tapi itu nggak masalah. Kami juga itu juga ada jadi rahasia umum. Contoh silakan Mikana uraikan di mana dikatakan Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu ketika manusia normal pada umumnya yang berakal sehat, artinya, saya mengatakan artinya, yaitu semua memahami bahwa yang lahir itu adalah Tuhan. Oke? Semua memahami bahwa yang lahir itu adalah Tuhan. Tetapi ternyata manusia normal dan memiliki akal ini mulai membaca selanjutnya. Ketemu di kitab apa? Di kitab Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesua Al-Masiyah yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Ternyata di Kisah Para Rasul dikatakan Yesua Al-Masiyahmu itu dijadikan Tuhan pada saat disalibkan. Dan yang ketiga, Roma 14 nomor 9 mengatakan apa? Roma 14 nomor 9 mengatakan bahwa sebab penyebab akibat. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi Tuhanmu 3 kali menjadi Tuhan. Pertanyaan saya simpel, mana yang salah di antara 3 ini? Yesus lahir sudah Tuhan, Yesua Al-Masiyah lahir sudah Tuhan, Yesua Al-Masiyah dijadikan Tuhan pada saat disalibkan, atau Yesua harus mati dulu baru jadi Tuhan? Itu kata-kata dalam Biblemu. Saya kasih waktu 3 hari dimulai dari kemarin. Silahkan Mikana bermazmur. Roma berapa tadi? Roma berapa? Baru baca. Bukan, sebutkan dulu ya, kadang kan lupa juga aku. Roma berapa tadi? Roma 14 nomor 9. Ya oke. Bukan baru Ya. baca, saya baca itu Siap. juga. Oke, saya baca dulu ya dalil-dalilnya ya. Ya, pelan-pelan aja ya ngomongnya ya. Pelan-pelan. Iya dong. Pokoknya waktumu 3 bangga hari saya dimulai dari membaca kemarin. kitab suci Silakan. saya. Jangan framing 3 hari dari sekarang juga. Bukan kayak si Faruk tadi disuruh baca kitabnya malu dia nggak mau baca. Oke, maaf ya saya tertawa ya. Kayak biasalah biar jangan terlalu ini juga ya, terlalu vakum banget gitu ya. Oke, Lukas 2 ayat 11 di sini redaksinya tertulis seperti ini ya. Karena pada hari ini telah dilahirkan bagimu seorang juru selamat yaitu Hamasyiah Tuhan di kota Daud. Nah, artinya yang datang itu adalah Tuhan sang juru selamat, sang Mesias. Sebagaimana ini adalah penggenapan nubuatan atau perkataan dari Yahweh itu sendiri di Yesaya 43 ayat 11. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Nah, kalau dalam bahasa Ibraninya seperti ini saudaraku. Ya, karena di Lukas 2 ayat 11 itu kan Hamosiah. Ya. Kalau kita orang Indonesia bacanya Hamasyiah, ya. Nah, tapi kalau di Yesaya 43 jadi ini penggenapan ini nubuatan ya, dan digenapi di Lukas 2 ayat 11.
Anohi Yahweh waen mi baldai Mosia. Nah, digenapi di Lukas 2:11, hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, Mosia, Tuhan di kota Daud. Ya, sahabat dulu Rasid. Aduh, tadi ketika dia menjelaskan aku di gini loh, walaupun sebenarnya nggak nyambung, tapi saya nggak tunjukkan. Saya ada WA loh. Kamu nih tersinggung aja. Bukan Gimana masalah WA ini? itu. Udah Ya, lanjut. Sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Aku kan menjelaskan ini buat netizen, bukan buat Siap. Rasid. Siap. Ya. Tapi dengan pertanyaan Rasid ini artinya diberitakan firman Yahweh Elohim. Tepuk tangan buat Mikana. Semangat. Iya dong. Ya, mute dulu. Tunjukkan attitude saudara ya. Nah, di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Oleh sebab itu, biarlah seluruh keluarga Israel mengetahui dengan pasti bahwa Elohim telah menjadikan dia baik selaku Tuhan maupun Hamasiah. Inilah Yesua yang telah kamu salibkan. Tidak ada yang salah dengan redaksi ini. Karena memang Yesua itu dia adalah Tuhan dan juga Sang Juru Selamat. Jadi bukan berarti baru diangkat, no. Karena apa? Siapa Sang Juru Selamat tadi? Yahweh itu sendiri. Yesaya 43 ayat 11. Ya. Jadi itu redaksi yang benar, saudaraku. Kemudian Roma 14 ayat 9. Sebab karena hal inilah Hamasiah telah mati dan bangkit dan hidup kembali, supaya dia menjadi Tuhan baik atas yang mati maupun atas yang hidup. Nah, artinya Yesua Hamasiah itu Tuhan bagi orang hidup dan bagi orang mati. Kenapa? Dia Tuhan semesta alam. Simple. Nggak usah muluk-muluk. Ya. Oh, haleluya. Redaksinya sudah jelas. Dia adalah Tuhan bagi orang mati dan orang hidup. Makanya dia yang berkuasa atas alam semesta. Itulah kenapa Tuhan Yesus Hamasiah berfirman di Matius 16 ayat 18. Aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Makanya gereja itu siapa? Kehilat itu siapa? Umatnya. Sehingga kalau kami metong, kami nggak akan masuk alam maut, tapi masuk Firdaus. Karena dia adalah Tuhan. Yesua ngomong gereja. Igreja itu dalam bahasa Yunani, eklesia dalam bahasa Ibrani, kehilat. Itu kan bahasa. Nah, gereja itu sebenarnya diterjemahkan dari bahasa Yunani eklesia, dan eklesia itu dari bahasa Ibrani itu kehilat. Kehilat itu umat. Kenapa dia ini? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa Mikana. Lanjut Mikana. Lucu juga si Rashid ini ya, dia menertawakan sesuatu yang tidak tahu. Sangat. Lanjut. Tapi ketika giliran ada doa masuk toilet, keluar toilet, bangga kali dia. Minum dulu ya Rashid. Iya, karena saya pengen tahu penjelasan kitab-kitab bocoran dari Vatikan. Ya iya dong, karena apa? Manuskrip kitab kami itu banyak. Ya bukan berarti Dia tadi kitab suruh kami saya bocoran. stop ngomong bocoran, tapi Iya, karena kamu doa mulai dalam tuh, mulai cari, doa mau masuk cari, toilet dia mau ulang-ulangin cari. terus. Mau Ya udah, cari gue pakai lagi. juga. Ya toh? Ya toh? Masuk toilet, ada. keluar toilet. Ada lagi yang mau ditanya Rashid? Kan sudah saya jawab. Nih, ketika kau ingin narasi tersebut, saya akan tunjukkan seperti apa narasi yang kamu inginkan, yaitu bagaimana tulisan-tulisan yang sudah ditetapkan bahwa yang kamu mau itu ada, dan walaupun kamu pada akhirnya menolak. Di mana itu? Al-Maidah ayat 46. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaga atau penyempurna, yaitu muhaimin terhadap kitab-kitab yang lain itu. Darah Yesus. Masya Allah. Allahu Akbar. Saya bacakan ya.
Pasti Oh, dia nyari. ada juga di sini. Pasti dia nyari. Ya, ya. Oh. Dia nyari versi dia. Dia nyari versi dia. Ini versi saya. Ini versi saya. Ini versi saya. Ini aku yang nulis. Aku yang nulis ini Rasid. Iya. Oke, saya bacakan ya. Al-Maidah 46. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya itu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya itu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Hah? Apa penjelasan pakai Rasid ini? Mau saya ajarkan bahasa ilmu nahu sorof? Al-Maidah 46 kan? Mau saya ajarkan? Nggak perlu nahu sorot, tafsir 48. iman saja tertulis saja. 48. Oh, 48 walah. Udah enggak. Lu mah yang penting ngegas dulu. Lu mah yang penting ngegas Mikana. Darah tinggi lu. Lo makanya tadi ayat berapa Ya ditanya? udah enggak usah ngegas, Oke. santai, slow, kalem. Dia mah ngegas Oke, duluan, oke. yang penting ngegas dulu. Sabar, kan saya baca dulu ya. Kita baca. Oke, nggak apa-apa teman-teman, kita baca ya. Karena kita kan orang yang jujur dan harus berani ya. Al-Maidah 48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Jeder. Ternyata berbeda yang dibacakan Rasid tadi. Nah, biar saudara-saudara muslim yang di bawah paham, baca Arabnya. Kan enak. Oh, jadi terjemahannya ini nggak sesuai dengan bahasa Arabnya? Bukan tidak sesuai, tetapi Al-Quran itu kalimat ijaz. Kalimat ijaz. Kalimat ijaz itu kalimat yang pendek memiliki makna yang luas dan panjang. Enggak kayak Bible. Tepuk tangan buat Tuhan. Beda dari yang kau baca, Rasid. Loh, kenapa? Kenapa kamu bertakia? Nggak ada kok di situ datanya seperti yang kau baca tadi. Loh, kok bertakiyah? Ketika dikatakan ketetapannya itu adalah penyempurna, nggak mau terima. Di mana? Tadi saya sudah baca ini sini. Sebentar ya. Walah Tuhan tolong. Jangan kau ke standar kemarin ditunjukinnya apa? Tafsiran, ditutupi, dihalang-halangi dia yang tafsir itu dihalang. Nih, hendak engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa? Sebentar. Menurut apa yang telah diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, dan waspadalah engkau terhadap mereka agar jangan mereka memperdayakan engkau dari. Sebentar, kok ke sini? Kalau ke sana jadinya ke sini, ke sana. Kebalik karena gue bahasa Indonesianya. Dan hukum. Sebentar, kita akan dikte satu persatu Mikana, paham tidak dengan bahasanya? Muhaimin. Saya mau kasih kamu penerjemahannya satu persatu. Mau? Loh, udah dibaca yang jelas di situ. Kenapa lagi? Kemana lagi kau? Rasid, kalau nggak ada nggak usah paksa Rasid. Enggak, mau saya kasih penerjemahannya satu persatu, lalu kita uraikan. Jadi yang saya baca ini terjemahan ini salah, nggak sesuai dengan bahasa Arabnya. Sesuai. Ya udah, Tetapi terus kan- kenapa lagi kamu paksa mau cari lagi ini, cari ini? Loh, kalau ya udah, kalau sesuai berarti memang Al-Quran penyempurna, kan dikatakan di situ penyempurna. Padahal tidak ada di situ.
Karena tidak ada tertulis sesuai pemahamannya Mikana. Kalau mau dikatakan bahwa Mikana ini mau belajar tentang penafsiran Al-Quran, Jadi masalahnya kamu mau nggak? tafsir gitu. Lalu nggak mau ditafsirkan. Nah itu dia nih, mereka sendiri yang menafsir kitabnya. Oke. Berarti kamu lebih hebat dari isi kitabmu ini. Mau Perasaan kamu tafsir. perasaan tadi giliran dia menjawab pertanyaan saya, kenapa sekarang saya yang ditanya ya? Kok gue bingung gitu. Kan tadi saya sudah bilang, apalagi yang mau kamu tanya Rasid, tapi kamu mengarahkan lagi ke sini. Ada. Kan saya minta lagi. Kan tadi saya sudah jawab. Bible itu tidak boleh ditafsirkan. Ya saya tadi tidak menafsir loh, berdasarkan apa yang tertulis loh. Yesus masih adalah Tuhan baik atas orang mati dan orang hidup. Di mana saya menafsir? Gak ada saya menafsir, saudaraku. Justru Ya, kamu yang mau berusaha menafsir kitabmu. Iya santai Mikana. Saya santai kok. Padahal tadi dia bikin emotion ketawa. Sebentar. Yang apa itu ada kata-kata anjay gitu kan. Sebentar ya. Kalau memang tidak boleh ditafsirkan, coba gini aja. Nggak boleh ditafsirkan kan Bible? Kamu membaca sesuai apa yang tertulis, betul? Iya. Ya udah, coba jelaskan ini, jangan ditafsirkan tapi jelaskan. Oke Mikana? Iya, tapi lihat konteksnya dulu di situ. Iya, mau lihat alegoris konteksnya, mau lihat kah, apanya apa nih? Metafora. Nih. Daniel 5 nomor 20 Daniel 5 nomor 25. Tunjukkan aja apanya, nggak usah. Ini Daniel 5 tunjukkan nomor ini. 25. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene tekel ufasir. Jelasin tuh. Daniel 5 Di situ ayat dikatakan mene tekel ufasir. udah. Mene tekel ufasir. Ini kenapa ketawa? Lu kenapa ketawa? Lu Jadi, jelasin. oke. Maka inilah tertulis Baik. yang tertulis itu. Mene tekel ufasir. Oh, haleluya. Tak perlu saya tafsir. Haleluya. Apa? Tiba-tiba. Kita tunjukkan datanya, saudaraku. Udah dijelaskan di sini juga. Haleluya, haleluya. Makanya, saudaraku ya. Nih ya. Daniel 5 ayat 25. Dan inilah tulisan yang tertulis itu. Mene tekel uparsin. Di ayat 26. Inilah arti dari hal itu. Mene. Elohim telah menghitung kerajaanmu dan mengakhirinya. Tekel. Engkau ditimbang dengan neraca dan didapati kurang. Peres. Kerajaanmu dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Oh, haleluya. Haleluya. Sungguh dahsyat. Saya tidak menafsir toh. Oh, kabur dia Rasid, kabur. Udah dijelasin apa tertulis itu itu? mene tekel ufasir? Berdasarkan dia pura-pura nggak mau lihat datanya, guys. Bukan. Tuhan berhitung. Berhitung apa? Coba jelaskan pelan-pelan. Aduh Tuhan, di mana saya menjelaskan? Saya bacakan yang tertulis loh. Makanya baca sampai ayat Walaupun orang nggak 28. ngerti itu apa maksudnya. Tuhan menghitung apa? Ya ampun, si Rasid ini maaf, saudara punya pikiran nggak sih untuk mencerna jawaban? Punya. Di bawahnya lagi ayat 26 sampai 27 28 kan dijelasin di situ apa arti mene, apa arti tekel, apa arti peres. Kan dijelasin. Bahwa Lah, mene itu artinya Elohim telah menghitung kerajaanmu dan mengakhirinya. Ini ada ayatnya loh. Ya Tuhan, makanya kau jangan putar Iya. balik. apa artinya itu mene tekel ufasir? Nah ini udah diartikan. Nah ini tekel artinya ini. Nah, Engkau jadi coba ditimbang jelasin dengan apa raca. itu maksudnya. Peres. Ini sesuai yang tertulis dong. Inilah arti kan inilah arti dari hal itu. Kan saya masih Daniel nih. Daniel 5 ayat 25. Ya kan? Dijelasin di ayat selanjutnya apa itu mene, apa itu tekel, apa itu uparsin atau peres. Dijelasin dong di bawah. Apa penjelasannya? Lah makanya baca semuanya ya Tuhan gini. Ya gini. Ya Tuhan. Lu kenapa Mikana? Lu jelasin, gak usah lu kegas mulu lu. Kan sudah saya baca. Mene artinya Elohim telah menghitung kerajaanmu dan mengakhirinya. Tekel, engkau ditimbang dengan neraca dan didapati kurang. Peres Mene yaitu itu uparsin. artinya mene. Mene artinya Elohim telah menghitung kerajaanmu dan mengakhirinya. Itu artinya mene. Jadi Iya. NE artinya Elohim telah itu bahasa apa? Kan ini sudah dijelasin di bawah. Iya, itu bahasa apa? Oh Mikana? Tuhan, kan sudah dijelasin di bawah.
Iya, Ya. itu bahasa Maka apa? maka bagian itu dikirimnya dan tertulislah tulisan ini. Makanya artinya mene adalah Elohim telah menghitung kerajaanmu dan mengakhirinya. Kan di bawah itu kan Itu ada bahasa dijelasin. apa Mikana? Itu panjang kali itu. Mene. Apa artinya mene? Elohim telah menghitung kerajaanmu sampai ini itu. Panjang kali. Arti mene. Ini coba Mene kamu tuh- baca dulu. Ya. Apa Mikana? Gue yang baca. Iya, baca makanya selanjutnya. Mana? Tekel, apa mana tuh? Inilah arti dari hal itu. Hal apa? Nah, hal itu. Apa hal itu? Hal apa itu? Mene Elohim telah menghitung pekerajaanmu dan mengakhirinya. Tekel, engkau ditimbang dengan neraca. Jadi kalau mau dibilang mene tekel upasir, artinya adalah Elohim telah menghitung kerajaanmu dan mengakhirinya, koma Elohim telah menghitung kerajaanmu dan mengakhirinya, koma lalu engkau ditimbang dengan neraca dan didapati kurang. Peres mana? Upasir. Iya, Uvarsin itu sama dengan Peres. Siapa yang bilang? Coba jelaskan. Ya ini firman Tuhan. Ya Coba udah yang bilang. kesini. Siapa yang bilang? Iya, siapa yang bilang ini firman Tuhan karena itu bahasa Aramaik. Siapa yang bilang peres? Oh, itu bahasa Aramaik. Iya. Tunjukkan saya bahasa Aramaiknya. Mene artinya Tuhan telah Ini kan menghitung tulis. ini itu. Lah ini kan sudah dijelasin. Ini si Rasid ini dia mau cari apa namanya? Cara untuk gimana ya? Kayak mau Apa? menjatuhkan padahal tidak bisa. Bukan Kenapa? menjatuhkan Mikana. Oke, sorry Mikana ya. sebentar, Sorry. Si Rasid gini Rasid. Oke. Di sini kan aku tidak menafsir. Apa yang ditulis di sini kan sudah dijelasin. Apa itu mene, tekel, uparsin? Dijelasin di bawah dong. Kamu ini Betul. kalau bertanya itu Dan aduh Tuhan. katanya, maka inilah tulisan yang tertulis itu mene tekel upasir. Dua menenya loh. Mene tekel upasir. Iya, kan Ya. mene itu artinya Elohim telah menghitung kerajaanmu dan Oke. mengakhirinya. Jadi kalau mau dilanjut Tekel. ini mene tekel upasir, Elohim telah menghitung kerajaanmu, Elohim telah menghitung kerajaanmu, lalu diartikan lagi tekel upasir, gitu. Iya kan sudah dijelasin di bawah di ayat selanjutnya kan jelasin di situ arti tekel apa. Arti Peres apa? Peres itu sama dengan ufarsin, itu setengah Nggak, mina. kata-kata ini kan disambung. Mene tekel Aduh, ini upas. Iya, pusing. Si Rasid ini Yaudah, bukan oke. Skip, gini. Skip. Oke, Bukan, silakan bukan. nanya. Bentar, Mikana, dulu, silakan nanya. Rasid. Ya, silakan nanya. Pusing kan? Teman-teman, bukan Ya. bukan gini. Saya heran loh melihat kamu gitu loh. Sama, saya Sudah juga heran lihat jelas-jelas, bukan sudah jelas-jelas di Tiap situ. malam bubuk. Tekel mene tekel uparsin. Nah, inilah mereka ini fitnah. Karena mereka sudah kalah debat, dibilang aku bubuk. Padahal jelas-jelas di situ Daniel 5:25 mene tekel Gue uparsin. nggak pernah menang. Gue selalu kalah ketika ketemu sama lu Mikana. Tenang. Loh. Gue kalah. Iya, betul Ya. memang. Betul, Bagus, ya. bagus. Ya. Kamu sudah mengakuinya. Teman-teman, Ya. bilang typing Mikana menang debat. Oh iya dong. Yesus. Ah. Haleluya. Udah nggak usah gitu kali-kali. Jadi gini ya. Si Rasid ini, saya heran melihat si Rasid ini. Ini apa artinya katanya? Padahal firman Tuhan sudah menjelaskan di bawah arti mene, tekel, uparsin. Sudah dijelasin di situ. Oh Tuhan, kasihanilah si Rasid ini Tuhan. Tolong kasihanilah si Rasid ini. Padahal di bawah dijelasin loh. Ini apa artinya katanya? Nggak perlu saya menjelasin, firman Tuhan yang jelasin. Dahsyat tuh. Makanya ini kayak gini nih di dalam kitabmu nih. Justru nih, ya saya mau tunjukin nih. Kalau kami nih kan ada kata-kata nih ya. Kalau nggak dijelasin, Ya. Tuntun Wow. dong. Tuntun. bentar. Kamu jangan ini karena ini ke YouTube, disambungkan ke YouTube. Nggak ada itu. Itu musik instrumen buatan gue. Nggak ada yang kenal di YouTube. Ya udah nggak usah pakai gitu kali, ya. Ih, ya udah. Ini udah, instrumen udah si Rasid, jangan pakai lagu-lagu. deg-degan. Ini deg-degan. Deg-deg. Mikana kan mau nanya nih. Jadi semua umat muslim deg-deg. 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 Ya udah pakai ini saja lah. Silakan. Apa yang mau tanyakan? Buset, Mikana mau nanya nih. Anjay.
Guys, wow, haleluya. Di dalam kitab kami, kitab Daniel, ya, di mana di situ Daniel 5:25, dan inilah tulisan yang tertulis itu, Mene, Tekel, Uparsin. Di bawahnya dijelasin tuh artinya apa. Mene artinya Elohim telah menghitung kerajaanmu. Uparsin artinya apa? Uparsin. Iya, bentar, diam dulu. Ya. Diam dulu. Uparsin itu sama dengan Peres. Ya. Enggak, sabar. Siapa yang bilang? Udah diam dulu ya. Inilah arti dari itu. Mene, Elohim telah menghitung kerajaanmu dan mengakhirinya. Tekel, engkau ditimbang dengan neraca dan didapati kurang. Peres itu sama dengan Uparsin, ya, setengah mina. Kerajaanmu dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Jadi dijelasin tuh di bawah. Jadi kami itu, ya, Tuhan kami itu dahsyat, tidak pernah membingungkan kami. Dikasih penjelasan tuh di bawah. Nah, bagaimana dengan kitamu nih? Bentar ya. Kayak gini nih, arti alif lam mim itu kan banyak tuh dalam kitabmu tuh, seperti di Ar-Rum 1. Alif lam mim artinya apa? Boleh saya Berdasarkan jelaskan? yang tertulis di situ dong ya, berdasarkan yang tertulis di situ. Jangan kemana-mana kamu. Boleh saya jelaskan? Ya, silakan. Oke. Gua temen nih kalau bertanya nih. Lukman Jadi juga panjang alif dong, lam nggak mim. dipotong-potong ya. Alif lam mim ini banyak sebentar. kali. Apa artinya alif lam mim ini? Alif Ya, lam mim. sebentar. Surah apa sih namanya tuh? Loh, kok gue lupa? Teman-teman ada nggak yang bisa kasih tahu saya? Surah apa namanya? Ya Allah ya Rabbi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semangat Rashid. Ada lagi nih di Ghafir, Hamim. Artinya apa Hamim? Alif lam mim. Hamim. Itu apa artinya? Ayat bukan mutasyabihat. Alhamdulillah. Tenang aja lu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mau tertulis kan? Iya dong. Dia mau tertulis. Oke, santai ya Mikana ya. Santai Mikana. Kalau ini jelas. Bukan yang mini tikilu pasir. Loh, ada kan di bawahnya penjelasan. Ini mana sih kamu ini? Tuhan kami menjelaskan apa itu artinya. Iyo. Sebentar. Gimana ya kata kuncinya ya? Oh, Coba kalau Sinandar kayak gitu. Bubuk gitu-gitu dia. Pada saat kita mencari data kan? Bubuk. Kalau saya nggak mau kayak gitu sama si Rashid. Kita harus menghargai Rashid. Mau lagi cari data dia. Kita kasih semangat. sebenarnya kan kita bisa langsung menjelaskan, cuman dengan Mikana yang pengennya di apa? Dengan Mikana yang pengennya sesuai keinginannya, ya sudah. Al-Imran ayat 7 coba. Sebentar ya. Ali Imran ayat 7. Wesh, bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap Mikana dengerin?
Ayat berapa? Sebutkan dulu ayatnya. Cie. Saya kan melihat juga. Cie. Dialah Allah yang menurunkan, nih dengerin ya pertanyaannya ya. Pertanyaannya berapa? alif lam mim Ayatnya. artinya apa ya? Iya, ayat Ya? berapa? Oke, nih dengarkan ya. Dialah Allah yang menurunkan kitab Ayat berapa? Al-Quran Sebutkan kepada dulu. nanti saya jelaskan dulu. Sabar, lu sabar. Sabar. Nah, ternyata ayatnya nggak ada dalilnya. Ih, kok penasaran? Dia coba disirin. Ayatnya dulu dong. Pinisirin. Gimana sih? Udah diam Nggak dulu. gentel. Dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Nabi Muhammad. Dia di antara ayat-ayatnya ada yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi kitab Al-Quran. Dan yang lainnya mutasyahbiat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabbihat untuk menimbulkan fitnah, kekacauan dan keraguan, dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami menerima kepadanya Al-Quran, semuanya dari Tuhan kami, tidak ada yang dapat mengambil. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.